Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Wijang dan Paksi mengamati dari balik kegerumbulan ketika Kemuning bertempur melawan 3 orang yang akan menculiknya. Dan akhirnya Kemuning pun dapat mengalahkan ketiga orang itu, dan orang tersebut melarikan diri. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sejenak Kemuning berdiri termangu-mangu, kemudian ia pun segera membenahi pakaiannya. Namun sebelum Kemuning memungut kendi dan bakulnya, ia mendengar semak-semak yang tersibak. 2 orang muncul dari balik gerumbul perdu di pinggir jalan. Dengan cepat Kemuning memutar tubuhnya dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun Kemuning pun mengerutkan dahinya, diamatinya kedua orang itu dengan seksama. Dari sela-sela bibirnya kemudian terdengar Kemuning berdesis, "Kakang Paksi." Paksi tersenyum katanya, "Kau masih mengenal aku, Kemuning?" "Tentu, Kakang. Aku lihat bagaimana kau menakut-nakuti ketiga orang laki-laki itu. Ternyata kau memiliki kemampuan dalam olah kanuragan. Aku hanya mengancam mereka untuk berteriak jika mereka tidak mau pergi. Tapi aku sudah mempunyai bekal untuk melindungi dirimu sekarang. Paman Penanggungan mengajari aku bagaimana aku terus membela diri." "Bagus," desis Paksi. "Ternyata kemampuan itu berarti juga bagimu. Baru itu yang dapat aku lakukan, sedikit melompat dan bergeser. Tetapi peningkatan kemampuanmu terhitung cepat, Kemuning." Kemuning tertunduk. Namun Paksi pun kemudian telah memperkenalkan Wijang dengan ragu. Paksi pun berkata, "Aku datang kali ini bersama kakakku, Kemuning." Kemuning mengangkat wajahnya. "Namanya Wijang." Kemuning mengangguk hormat, sementara Wijang pun berkata, "Mudah-mudahan aku tidak terlalu menjemukan." Kemuning justru tidak tahu apa yang harus dikatakan. Paksilah yang kemudian bertanya, "Apakah kau akan pergi ke sawah?" "Ya, Kakang." "Jika demikian marilah kami ikut pergi ke sawah untuk menemui Paman Penanggungan." Demikianlah Paksi dan Wijang menemui Kemuning yang berjalan cepat ke kotak-kotak sawah yang terletak di pinggir parit induk, sehingga sawah itu tidak pernah kekurangan air di segala musim. "Paman tentu akan senang sekali," berkata Kemuning sambil berjalan di depan. Di sepanjang jalan, Paksi ternyata lebih banyak berbicara dengan Kemuning, sehingga Wijang lebih banyak berdiam diri sambil berjalan di belakang. Sambil berjalan, Paksi kemudian bertanya, "Apakah ayah dan ibumu sudah menyusulmu kemari?" "Ayah dan ibu tidak tahu bahwa aku ada di sini. Tetapi jika mereka pulang dan mengetahui bahwa kau tidak ada di rumah, mereka tentu akan menyusul kemari." "Belum tentu, mungkin ayah dan ibu mencariku di tempat sanak kadang yang lain." "Oh," Paksi mengangguk-angguk, "kau masih mempunyai sanak kadang yang lain kecuali Paman Penanggungan?" "Menurut ayah ibu masih ada beberapa orang sanak saudara kami. Ayah dan ibu pernah mengajak aku mengunjungi mereka. Pada umumnya mereka baik padaku. Tetapi kenapa kau justru datang kemari? Nampaknya bibi merasa lebih dekat dengan Paman Penanggungan dari sanak kadang kami yang lain. Jika demikian, bukankah pada saat nanti ayah dan ibumu akan mencarimu kemari?" "Ya, ayah dan ibu pada suatu saat tentu akan kemari." Paksi mengangguk-angguk, namun bahwa keduanya masih belum datang ke Kambang Arum.
adalah satu kebetulan bagi mereka berdua. Sambil menunjuk sebuah gubuk kecil yang didirikan di tepi parit induk di bawah sepasang pohon turi yang sedang berbunga, Kemuning berkata, "Di gubuk itu biasanya paman beristirahat. Apakah paman Penanggungan bekerja sendiri di sawah? Paman bekerja bersama 2 orang pembantunya. Paman sendiri jarang pergi ke sawah ini. Paman justru lebih sering pergi ke Pategalan. Kenapa? Bukankah di Pategalan udaranya lebih sejuk? Terik matahari pun banyak yang bertahan oleh pepohonan yang tumbuh semakin besar. Paman menanam beberapa batang pohon buah-buahan di Pategalan." Paksi mengangguk-angguk, namun ia pun berpaling ketika ia mendengar Wijang terbatuk-batuk. "Marilah, kenapa kau berjalan lambat sekali?" Wijang pun mempercepat langkahnya, katanya. "Seekor binatang kecil masuk ke kerongkongan. Apakah kau tidak dapat mengatupkan mulutmu? Aku sedang menguap. Marilah, jangan berjalan di belakang." Wijang tersenyum, tetapi ia tidak menjawab. Jenak kemudian, maka mereka pun telah mengambil jalan pintas, meniti pematang, langsung menuju ke gubuk kecil di bawah pasang pohon turi. Ki Penanggungan memang sudah menunggu dalam gubuknya bersama 2 orang pembantunya. Ketika ia melihat Kemuning berjalan bersama 2 orang laki-laki, dahinya telah berkerut. Namun semakin dekat, Ki Penanggungan pun mulai mengenali salah seorang dari kedua orang laki-laki itu. Karena itu maka ia pun segera melompat turun dari gubuknya, menyongsong Kemuning bersama kedua orang yang datang bersamanya. "Kongger," sapa Ki Penanggungan. "Ya paman, marilah duduk berdesakan dalam gubuk kecil ini." Kedua orang yang membantu Ki Penanggungan yang mengalah, mereka turun dari gubuk dan melangkah beberapa langkah menjauh. Mereka pun kemudian duduk di bawah pohon turi yang berdaun rimbun itu. Dalam pada itu, Paksi dan Wijang telah duduk di gubuk itu pula. Ketika Kemuning meletakkan bakulnya, maka pamannya berkata, "Biarlah kedua orang itu minum dan makan lebih dahulu. Matahari telah sampai ke puncak. Agaknya mereka telah merasa haus dan lapar. Mereka sudah bekerja sejak matahari terbit." Kemuning pun kemudian beringsut turun, tetapi ia masih bercerita tentang 3 orang yang mencoba mengganggunya di jalan. "Siapakah mereka itu?" bertanya Ki Penanggungan. "Apakah kau belum pernah melihat mereka? Agaknya mereka bukan anak muda dari Kembang Arum." "Memang bukan, paman. Menurut keterangan mereka sendiri, mereka adalah orang sawahan." "Tentu juga bukan orang sawahan. Mereka hanya ingin menyembunyikan jejak mereka." "Aku juga menduga begitu, paman. Untunglah bahwa Angger Paksi telah menolongmu lagi." Paksilah yang menyaut, "Bukan aku, paman. Kali ini Kemuning telah membebaskan dirinya sendiri. Ternyata ia sudah memiliki kemampuan untuk menghadapi anak-anak muda yang tidak bertanggung jawab itu. Apa yang dapat ia lakukan? Aku mengancam mereka untuk berteriak jika mereka tidak pergi," berkata Kemuning. Ki Penanggungan tertawa, katanya, "Satu jenis ilmu yang ternyata mampu mengusir anak-anak muda itu." Yang lain pun tertawa pula. Kemuning juga tersenyum sambil melangkah mendekati kedua orang yang duduk di bawah pohon turi. "Biarlah aku menunggui Ki Penanggungan," berkata salah seorang dari mereka. "Makanlah dahulu," sahut Ki Penanggungan. "Aku belum menemui tamu-tamuku." Kedua orang itu tidak menjawab, bahkan Kemuning telah meletakkan bakulnya di atas pematang. Sementara Paksi pun telah memperkenalkan Wijang pada Ki Penanggungan. Dengan nada rendah Paksi berkata, "Kakakku ini bernama Wijang, paman." Tapi baik Paksi maupun Wijang terkejut bukan buatan. Ki Penanggungan pun membungkuk hormat sambil berdesis, "Ampun pangeran, aku tidak dapat menyambut kedatangan pangeran dengan sepantasnya." Paksi dan Wijang menjadi tegang. Lebih-lebih lagi Paksi merasa bertanggung jawab. Ialah yang mengajak Wijang pergi ke Pedukuhan Kembang Arum. Tapi ia tidak menduga sama sekali bahwa Ki Penanggungan
dapat mengenali Pangeran Benowo?" "Paman," berkata Paksi dengan gagap. "Dari mana paman mengenali bahwa yang datang bersamaku ini adalah seorang pangeran?" "Aku pernah berada di istana Pajang, Ger," jawab Ki Penanggungan. "Aku pernah melihat pangeran beberapa kali. Dan siapakah yang belum pernah mengenal Pangeran Benowo?" "Baiklah paman," berkata Pangeran Benowo kemudian. "Aku tidak akan ingkar, tetapi sebaiknya aku mohon paman melindungi keberadaanku di tempat ini." "Aku mengerti, pangeran. Itulah sebabnya aku minta Kemuning membawa kirimannya kepada kedua orang yang membantuku bekerja di sawah ini. Aku berharap bahwa mereka tidak mendengar pembicaraan kita di sini." Paksi pun kemudian berkata, "Paman, baiknya kami berterus terang. Pangeran Benowo sedang berada dalam penyamaran. Ia ingin mengembara untuk dapat menyaksikan kehidupan yang nyata dari rakyatnya, bukan sekedar laporan dari para pemegang pemerintahan di segala tataran bahwa semuanya berjalan dengan baik. Aku berjanji untuk tidak membuka rahasia ini, apalagi para pemimpin dari beberapa perguruan sedang memburunya, bahkan mungkin juga termasuk Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung." "Kau sudah bertemu dengan mereka?" bertanya Ki Penanggungan. "Tidak secara langsung, paman." Ki Penanggungan menarik napas panjang sambil mengangguk-angguk. Ia berkata, "Kau belum mengatakan kepada Kemuning?" "Tidak, paman, kami tidak mengatakannya." Ki Penanggungan menarik napas dalam-dalam. Sementara itu Paksi pun bercerita tentang kedua orang tua angkat Kemuning, namun yang dianggapnya sebagai orang Nyi Meloyowerdi dan Nyi Megar Permati sedang mencari Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Mereka menduga bahwa Pangeran Benowo ada di tangan Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Ki Penanggungan menarik napas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, "Siapa yang dapat menahan Pangeran Benowo yang memiliki ilmu tidak terbatas itu?" "Ah, paman berlebihan. Aku berkata sebenarnya, pangeran hanya Kanjeng Sultan dan Raden Sitowijoyo sajalah yang dapat menyamai tataran ilmunya, mungkin Ki Gedi Pemanahan dan Ki Penjawi." "Tentu tidak, paman. Ilmuku belum seberapa, masih belum lebih tinggi dari ilmu Paksi." "Pangeran tentu merendah. Maksudku, hanya beberapa orang sajalah yang mampu mengimbangi kemampuan pangeran. Memang mungkin ada orang-orang berilmu tinggi yang tersembunyi, tapi sebenarnya lah bahwa ilmu Pangeran Benowo hampir tidak bercela. Paman akan kecewa jika paman melihat kenyataanku yang tidak lebih dari Paksi. Tapi sudahlah, kita akan berbicara tentang sawah paman yang subur ini," berkata Pangeran Benowo kemudian. "Ya pangeran, namun satu hal yang ingin aku katakan, bahwa keberadaan pangeran di luar istana serta kabar tentang hilangnya cincin kerajaan yang bermata 3 butir itu menjadi jelas bagiku sekarang. Sebenarnya lah pangeran harus berhati-hati membawakan diri, apalagi beberapa orang telah mencari pangeran yang tentu dihubungkan dengan cincin yang tidak ada di bangsal pusaka itu." Pangeran Benowo mengangguk-angguk katanya, "Agaknya memang begitu, paman. Terima kasih atas peringatan paman." Sementara itu Paksi pun berkata, "Dalam pengembaraan ini silahkan paman memanggilnya Wijang." "Wijang?" Ki Penanggungan mengangguk-angguk. "Baiklah, aku akan manggil Pangeran Angger Wijang." Pembicaraan mereka pun terhenti sejenak. Kemuning telah membenahi mangkok yang dipergunakan oleh kedua orang yang membantu Ki Penanggungan bekerja di sawah. Kemuning pun kemudian bangkit berdiri dan melangkah mendekati gubuk itu sambil bertanya, "Bagaimana dengan paman?" "Aku akan pulang saja, Kemuning. Aku akan makan di rumah bersama Angger Wijang dan Angger Paksi." Dengan demikian maka Kemuning pun segera memasukkan isi bakulnya kembali. Tapi salah seorang dari kedua orang yang membantu bekerja di sawah pamannya itu berkata, "Tinggalkan saja kendinya, Nduk." "Baik paman," jawab Kemuning. "Tapi jangan lupa nanti bawa kendinya pulang." Kedua orang itu tersenyum. Salah seorang dari mereka menjawab,
Jika aku lupa, besok kau tidak usah mengirim minuman kemari. Jika bukan aku yang pergi ke sawah, siapapun yang pergi, tanpa kendi dan tanpa bakul, nanti kami tidak kuat mengangkat cangkul setelah matahari sampai di puncak. Kemuning pun tertawa pula, namun kemudian ia minta diri. Sudah paman, aku akan pulang bersama paman Penanggungan serta kedua orang tamu itu. Siapakah tamunya, Nduk? Tamu Ki Penanggungan atau tamumu? Kemuning mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun menjawab, tentu tamu paman Penanggungan. Kedua orang itu tertawa, tetapi mereka tidak bertanya lagi. Demikianlah maka Ki Penanggungan bersama Kemuning dan kedua orang tamunya telah meninggalkan gubuk kecil itu menuju ke pedukuhan Kembang Arum. Ketika mereka sampai di rumah Ki Penanggungan, maka Paksi pun telah disambut dengan gembira oleh Nyi Penanggungan dan Nyi Permati. Bersama Wijang, maka Paksi pun telah dipersilahkan untuk duduk di peringgitan. Namun kepada Nyi Penanggungan, suaminya menyebut tamunya yang seorang lagi sebagai kakak Paksi yang bernama Wijang. Kemuning yang kemudian pergi ke dapur telah memberitahukan kepada Nyi Penanggungan bahwa Ki Penanggungan masih belum makan di sawah. Pamannya ingin makan di rumah bersama kedua orang tamunya. Nyi Penanggungan pun kemudian menjadi sibuk mempersiapkan makan bagi suaminya, dan kedua orang tamunya dibantu oleh Kemuning. Sementara itu Nyi Penanggungan minta agar Nyi Permati ikut menemui tamunya di peringgitan. Aku menyempatkan diri untuk singgah, berkata Paksi kepada Nyi Permati yang menemuinya bersama Ki Penanggungan. Kami senang sekali menerima kunjungan Angger berdua, berkata Nyi Permati. Aku kira Bibi sudah tidak ada di sini. Kemana? Aku kira Ayah dan Ibu Kemuning sudah menyusul kemari. Mereka tidak tahu bahwa aku dan Kemuning berada di sini. Tapi jika mereka mencari, pada suatu hari tentu akan datang kemari. Nyi Permati mengangguk, namun kemudian ia berdesis. Aku berdoa mudah-mudahan keduanya tidak mencari Kemuning. Aku berharap agar keduanya mengembara saja tanpa pernah pulang. Tetapi bukankah mereka mencintai Kemuning? Paksi tidak bertanya lagi, sementara minuman pun telah dihidangkan. Minuman yang masih mengepulkan asap putih. Marilah Nger, silahkan minum mumpung masih hangat. Ki Penanggungan pun mempersilahkan. Paksi dan Wijang telah mengangkat mangkoknya dan menghirup minumannya yang membuat keringat mereka semakin banyak membasahi pakaian mereka. Sementara itu, maka Kemuning telah menghidangkan nasi dan lauk pauknya pula. Meskipun mereka mempersiapkan makanan siang itu dengan sedikit tergesa-gesa, namun bagi Paksi dan Wijang, hidangan itu sudah lebih dari cukup. Nyi Permati pun kemudian persilahkan mereka makan, sementara Nyi Permati telah meninggalkan mereka masuk ke ruang dalam. Sambil makan, Ki Penanggungan pun berkata, Nyi Permati berharap bahwa kedua orang tua angkat Kemuning itu tidak datang untuk mengambil Kemuning. Tapi bukankah mereka bersikap baik di rumah? Mereka mengajari Kemuning melakukan hal-hal yang baik dan berarti. Tapi pada suatu saat akhirnya Kemuning akan mengetahui juga. Mengetahui bahwa ia bukan anak kandung kedua orang yang dianggap orang tua sendiri itu. Bukan itu, akhirnya Kemuning akan tahu apa yang sering dikerjakan oleh kedua orang tua angkatnya. Dengan demikian maka hati gadis itu pada suatu saat akan hancur. Paksi dan Wijang mengangguk-angguk, tetapi agaknya sulit bagi Kemuning melepaskan diri dari kedua orang yang sudah dianggap orang tuanya sendiri itu. Nyi Permati agak terlambat menyadari keadaan Kemuning serta hari depannya. Bagaimana dengan Ki Penanggungan sendiri? Bertanya Paksi. Bagiku, aku sama sekali tidak berkeberatan jika Kemuning tetap berada di sini. Tapi agaknya keberadaannya di sini juga menimbulkan persoalan seperti yang baru saja terjadi tadi ketika Kemuning pergi ke sawah. Apakah itu akan menjadi persoalan yang berkepanjangan? Mudah-mudahan tidak, tetapi jarang gadis-gadis pedukuhan mempunyai keberanian seperti Kemuning. Apa salahnya? Desis Paksi.
ia akan dapat menarik perhatian banyak orang. Tapi aku tidak akan berhenti. Aku ingin Kemuning memiliki kemampuan yang akan dapat menjadi pelindung bagi dirinya sendiri. Paksi mengangguk-angguk ketika ia memandang Wijang, maka Wijang masih sibuk menyuapi mulutnya. Sekali-sekali ia berdesis kepedesan, tapi ia masih saja mengambil sambal terasi. Paksi tersenyum melihat bibir Wijang yang memerah, tetapi Wijang memang senang sekali makan sambal. Sementara itu Ki Penanggungan pun berkata, "Aku berharap kau tidak tergesa-gesa meninggalkan tempat ini. Juga kepada Pangeran Benowo, aku mohon untuk bersedia tinggal di sini untuk beberapa hari." Wijang mengusap bibirnya yang terasa agak panas. Sekilas dia memandang Paksi yang sedang mengunyah makanannya. Paksi sengaja membiarkan Wijang menjawab lebih dahulu. Setelah meneguk minumannya, maka Wijang berkata, "Sebenarnya aku tidak berkeberatan, Paman. Kami berdua memang mengembara yang tidak mempunyai tujuan tertentu. Sehingga karena itu kami sama sekali tidak terikat oleh waktu. Tetapi jika Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupuh Sembulung datang ke tempat ini, maka suasananya akan dapat berubah. Tapi bukankah keduanya belum mengenal kalian?" "Memang belum, Paman. Tapi jika mereka mulai memperhatikan kami, maka kemungkinan buruk dapat terjadi." Ki Penanggungan menarik napas panjang, katanya, "Tapi bukankah keduanya belum pasti akan datang kemari? Seandainya mereka datang kemari, maka demikian mereka datang, kalian berdua dapat meninggalkan tempat ini sebelum terjadi benturan-benturan yang tidak dikehendaki." Wijang mandang Paksi sejenak, katanya, "Terserah kepada Paksi." Paksi mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun berkata, "Bagaimana pendapatmu jika kita tinggal di sini barang 2-3 hari?" Wijang tersenyum, katanya, "Baiklah, aku tidak berkeberatan, tapi aku harap kau selalu ingat bahwa banyak orang yang kemudian memburu Pangeran Benowo. Agaknya sikap Haryo Wisoko itu menimbulkan gejolak baru bagi para pemimpin perguruan yang terlalu bernafsu untuk memiliki masa depan yang terbaik." Paksi mengangguk-angguk, katanya, "Maksudmu tentu Repak Rembulung dan Pupuh Sembulung juga sudah mendengar bahwa Haryo Wisoko sedang memburu Pangeran Benowo?" "Ya," jawab Wijang. "Baiklah, aku tidak akan pernah melupakannya. Mudah-mudahan penyamaran pangeran tidak akan dapat dikenal orang. Beberapa orang yang mengenal aku dengan baik berada di pihak Paman Haryo Wisoko." Ki Penanggungan mengangguk-angguk kecil. Sekilas Wijang telah menceritakan sikap Haryo Wisoko yang sedang memburu Pangeran Benowo. Tapi apa artinya Haryo Wisoko bagi Pangeran Benowo? Paman Haryo Wisoko tidak sendiri. Ia agaknya telah menguasai sekelompok prajurit pilihan serta prajurit sandi. Siapakah yang telah membantu Haryo Wisoko itu, Pangeran? Wijang memang menjadi ragu-ragu, namun kemudian ia pun berdesis. "Yang aku ketahui langsung adalah Ki Ronggo Suroniti dan Ki Nukilan." Ki Penanggungan terkejut mendengar nama itu. Di luar sadarnya ia pun bertanya, "Apakah Pangeran tidak keliru?" "Tidak, Paman. Aku dan Paksi melihat langsung. Tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali. Bahkan Paksi pernah dibelikan dawet cendol di pasar." Ki Penanggungan menarik napas dalam-dalam, katanya, "Aku mengenal Ki Ronggo Suroniti. Sebenarnya lah, Pangeran, aku pernah menjadi seorang prajurit di Padang. Tapi justru setelah Raden Sutowijoyo yang bergelar Mas Ngabe Loring Pasar itu bersama ayahandanya, Ki Gede Pemanan serta Ki Penjawi menewaskan Haryo Penangsang, aku mengundurkan diri. Meskipun demikian, aku masih sering pergi ke istana. Aku masih akrab dengan beberapa orang prajurit, termasuk Ki Ronggo Suroniti. Meskipun aku sudah bukan prajurit, tetapi aku masih sering membantu tugas-tugas sandi. Baru pada saat-saat terakhir ini, aku benar-benar ingin beristirahat dan berada di lingkungan keluargaku." Ki Penanggungan berhenti sejenak, namun kemudian ia pun melanjutkannya, "Menurut pendapatku, Ki Ronggo Suroniti adalah seorang prajurit yang baik. Ia sudah menunjukkan pengabdian yang besar
Sikap seseorang dapat saja berubah, Paman. Tapi semula aku juga tidak percaya bahwa Kironggo Suroniti bekerja bersama dengan Paman Haryo Wisoko memburu Pangeran Benowo. Kenapa Pangeran tidak kembali saja ke istana? Bukankah pengembaraan Pangeran dapat dilanjutkan pada kesempatan lain setelah Pangeran membuat penyelesaian dengan Haryo Wisoko? Aku tidak tahu apakah jika itu aku sampaikan kepada Ayahanda dan para pemimpin di Pajang, mereka dapat mempercayainya. Sementara itu, aku tahu benar bahwa Paman Haryo Wisoko adalah seorang yang licik. Di Penanggungan termangu-mangu sejenak, katanya, apakah Kironggo Suroniti tidak dapat mengenali Pangeran? Aku selalu menghindar, Paman. Kironggo Suroniti belum pernah melihat aku berkeliaran di sisi selatan kaki Gunung Merapi ini. Satu keterangan yang sangat menarik bahwa Kironggo Suroniti terlibat dalam usaha Haryo Wisoko. Aku sendiri belum mengenal Haryo Wisoko dengan baik, tapi aku mengerti bahwa Haryo Wisoko memang seorang yang keras hati. Jika pada tempatnya, keras hati dapat berarti sikap yang baik. Tetapi jika menerapkannya keliru, akibatnya seperti tingkah laku Haryo Wisoko itu. Wijang mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Penanggungan pun berkata, baiklah Ngger, sekarang biarlah aku tidak mengganggu Angger berdua. Wijang tertawa, tetapi perutnya sudah mulai terasa kenyang. Justru karena ia makan sambil berbincang, maka rasa-rasanya Wijang dan Paksi tidak sempat lagi memperhatikan seberapa banyak nasi sudah masuk ke dalam perut mereka. Ketika mereka sudah selesai makan, maka Kemuning pun segera membenahi mangkok-mangkoknya dan kemudian membawanya ke dapur untuk dicuci. Sementara itu minuman yang hangat pun telah dihidangkan lagi. Seperti yang dikatakan Paksi, maka mereka berdua akan berada di rumah itu untuk 2-3 hari. Kecuali jika Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung datang ke rumah itu untuk menemui Kemuning. Setelah makan dan beristirahat sambil berbincang tentang keadaan Pedukuhan Kembang Arum beberapa saat, maka Ki Penanggungan pun telah mempersilahkan kedua orang tamunya untuk beristirahat di bilik yang telah disediakan bagi mereka di gandok sebelah kanan. Kemuning telah membersihkan gandok itu, berkata Ki Penanggungan. Ketika keduanya sudah berada di gandok, maka Wijang pun berdesis, kau tentu kerasan tinggal di sini. Kenapa? Bertanya Paksi. Gadis itu memang cantik. Aku tidak berada di sini karena gadis itu. Wijang tertawa, katanya. Jadi karena apa kau betah tinggal di sini kalau tidak karena gadis itu? Paksi mengerutkan dahinya, namun kemudian ia menjawab, Ki Penanggungan adalah seorang yang sangat menarik. Ia banyak memberikan petunjuk kepadaku. Wijang tertawa berkepanjangan. Kau tidak percaya? Siapa yang mengatakan bahwa aku tidak percaya? Paksi terdiam. Wijang pun kemudian berbaring di pembaringan sambil berkata, tiba-tiba aku jadi mengantuk. Kau makan terlalu banyak, saut Paksi sambil melangkah keluar bilik di gandok itu. Hei, kau pergi kemana? Bertanya Wijang. Aku ingin duduk di serambi. Jika kau ingin tidur, tidurlah. Tapi Wijang justru bangkit dan mengikuti Paksi melangkah keluar bilik yang udaranya terasa agak panas itu. Keduanya pun kemudian duduk di sebuah rincak panjang di serambi gandok. Angin sore berembus menggoyang pepohonan, daun-daun yang kuning terlepas dari tangkainya yang melayang jatuh di pelataran. Paksi tiba-tiba saja bangkit ketika ia melihat Kemuning keluar dari pintu keteng sambil membawa sapu lidi. Sambil melangkah mendekat, maka Paksi berkata, biarlah aku saja yang menyapunya. Kemuning termangu-mangu, tapi Paksi telah mengambil sapu lidi itu dari tangan Kemuning. Biarlah aku saja menyapunya, berkata Kemuning. Tetapi Paksi menjawab, kau dapat membantu Nyi Penanggungan di dapur. Apakah kau terbiasa menyapu halaman dengan sapu lidi? Bertanya Kemuning. Ya, aku sudah terbiasa melakukannya. Kemuning menjadi ragu, namun kemudian ia pun berdesis.
Baiklah, tetapi jika kau merasa letih, tinggalkan saja. Nanti aku akan menyelesaikannya. Aku sudah terbiasa menyapu halaman yang lebih luas dari halaman ini, jawab Paksi. Kemuning memandang Paksi sekilas, namun kemudian ia pun segera menunduk sambil berkata, baiklah, aku akan membantu bibi di dapur. Sepeninggal Kemuning, maka Wijang datang mendekatinya, katanya, biarlah aku saja yang menyapunya, kau dapat membantu Kemuning di dapur. Tapi jawaban Paksi tidak diduga oleh Wijang, katanya, marilah, silahkan, nanti biarlah aku yang mengaku setelah menyapu halaman ini. Tidak mau, berkata Wijang kemudian. Jika kau yang menyapu, biarlah aku yang mendapat pujian. Seharusnya kau memang belajar menyapu halaman dalam istana Pajang. Tiap pagi dan sore harus disapu pula. Dengan satu lambaian tangan halaman itu sudah akan bersih, berkata Wijang. Tentu, karena dengan lambaian tanganmu 4-5 orang abdi istana akan berlari-lari mendatangimu. Jika kau perintahkan mereka semua menyapu halaman, maka pekerjaan itu akan segera selesai. Wijang tertawa, katanya, kau memang seorang yang pandai menyusun dongeng-dongeng ajaib. Tapi katakan apa yang dapat aku kerjakan.